Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teorema Rolle dan teorema nilai rata-rata. Pertama kita bahas teorema Rolle. Misal F dapat diturunkan pada selang AB dan kontinu pada selang AB. Jika FA sama dengan FB sama dengan 0, maka terdapat titik C elemen pada selang AB. Ini terbuka ya. C pada selang AB terbuka, di mana F aksen C sama dengan 0. Kalau diilustrasikan seperti ini, misalkan ini titik A, ini titik B, ini nilainya sama-sama nilainya 0, kemudian ini ada fungsi misalkan seperti ini. Nah, misalkan seperti ini A, ini B, kalau ini 0, ini nilainya 0, kemudian ini dapat diturunkan, kemudian continue, maka ada titik C yang berlaku F aksen C sama dengan 0 atau garis singgung datar ya. Jadi titik C nya kalau di kasus ini ada dua, yang pertama ada di sini, kemudian ada di sini juga. Di kemiringannya sama dengan 0. Jadi ini harus berlaku F dapat diturunkan dan continue. Kalau dua syarat ini tidak dipenuhi, misalkan seperti ini, nah misalkan ini adalah Fx, ini A, ini B, walaupun ini 0, FA 0, FB 0, kemudian continue, tapi ini F-nya tidak dapat diturunkan. Jadi di sini F-nya tidak dapat diturunkan, maka tidak ada C yang memenuhi F aksen C sama dengan 0. Tidak ada yang kemiringannya 0 di fungsi ini. Ini adalah patahan ya. Jadi patahan adalah salah satu titik yang menyebabkan dia tidak dapat diturunkan. Oke, berikutnya adalah teorema nilai rata-rata. Jadi teorema nilai rata-rata adalah perumuman dari teorema Rolle. Ini awalnya sama, misal F dapat diturunkan pada selang terbuka AB dan continue pada AB. Maka terdapat titik C
elemen AB di mana berlaku F aksen C sama dengan FB min FA per B min A. Jadi kalau ini kita masukkan ya dari teorema Rolle, FA sama dengan FB sama dengan 0, kita masukkan ke sini. Ini jadi 0 min 0, hasilnya 0 per B min A tetap 0 ya. Jadi teorema Rolle adalah salah satu kasus dari teorema nilai rata-rata, yaitu pada saat FA dan FB-nya bernilai 0. Atau bisa dibilang bahwa teorema nilai rata-rata adalah perumuman dari teorema Rolle ini. Oke, sekarang contohnya. Misal kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8, kemudian selangnya dari 2 sampai 4. Jadi tujuannya adalah kita cari titik C nya ini di mana kira-kira. Jadi karena ini adalah polinomial, karena f nya polinomial, maka f kontinu dan dapat diturunkan. Jadi kalau polinomial pasti dia kontinu dan dapat diturunkan ya. Sehingga syarat yang awal ini berlaku, dapat diturunkan dan kontinu sudah berlaku. Kemudian pertama kita hitung dulu FB dan FA nya. Di A nya nilainya adalah 2. Kalau kita masukkan F2 sama dengan 2 kuadrat dikurangi 6 kali 2 ditambah 8, 4 min 12 tambah 8, ini sama dengan 0. Kemudian B nya sama dengan 4. Kalau kita hitung F4 sama dengan 4 kuadrat dikurangi 6 kali 4 ditambah 8, ini 16 min 24 tambah 8 sama dengan 0. Jadi FA nya sama dengan 0, FB nya juga sama dengan 0, maka ini berlaku, kita bisa pakai yang teorema Rolle ini sama-sama dengan 0, maka ada C yang berlaku F aksen C sama dengan 0. Jadi kita cari F aksen X, kita cari turunannya dulu. Turunannya adalah 2x min 6. Ini kita cari yang bernilai sama dengan 0 untuk mencari C nya. Ini sama dengan 2x, ini 6 nya kita pindah, x nya sama dengan 3. Jadi kalau x nya sama dengan 3, ini f aksen x nya bernilai 0. Jadi kesimpulannya C sama dengan 3 ini berada pada selang ini 2 sampai 4 adalah titik yang dijamin oleh teorema Rolle. Oke, contoh berikutnya. Misalkan fx sama dengan x pangkat 3 plus 1, kemudian selangnya adalah 1 sampai 2. Jadi karena dia polinomial, maka sama ya, jadi dia kontinu dan dapat diturunkan. Di fungsinya kontinu, kemudian dapat diturunkan.
Kemudian kita cek, jadi ini A nya bernilai 1, B nya bernilai 2. Kita cek kalau F1 sama dengan 1 pangkat 3 tambah 1, 1 tambah 1 2. Kalau F2 2 pangkat 3 ditambah 1, ini 8 tambah 1 9. Ini kalau kita hitung dulu yang ini FB min FA per B min A, atau kita turunkan dulu. Di F aksen X nilainya adalah 3x kuadrat. Ini pasti ada yang nilainya sama dengan FB min FA per B min A. Di FB ini ya, B nya 2 nilainya 9, FA nilainya 2, B nilainya 2, A nilainya 1. Ini 3x kuadrat, ini nilainya 7 per 1, 7 berarti ya. Ini kita bawa ke kiri, 3x kuadrat min 7 sama dengan 0, x kuadrat min 7 per 3 sama dengan 0. Ini kita faktorkan, x min akar 7 per 3, x plus akar 7 per 3. Jadi kita dapat x nya adalah akar 7 per 3 atau x nya sama dengan minus akar 7 per 3. Jadi kita ambil yang berada pada selang 1 sampai 2. Yang ini tidak ada di sini, tidak pada selang ini. Jadi yang kita pilih adalah yang ini, yang positif. Jadi kesimpulannya C sama dengan akar 7 per 3 pada selang ini. 1 sampai 2 adalah titik yang dijamin oleh teorema nilai rata-rata. Sekian, terima kasih.